Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Player CS Story. Jadi di video kali ini kita akan menamatkan game Ultraman Fighting Evolution 3. Game ini bukan game PS2 yang belum pernah saya tamatkan secara pribadi ya. Oke, kita pilih misi yang pertama itu kita coba misi Ultraman Mbah melawan Zeton. Seperti yang kalian lihat ya di video game ini, tulisannya bahasa Indonesia. Ini saya menggunakan patch, di mana nanti patch tersebut akan saya lampirkan di deskripsi untuk kalian tambahkan juga dalam permainan game. Oke, langsung saja kita mulai misi yang pertama. Ultraman Mbah melawan Zeton. Seperti yang diperintahkan, kita harus menggunakan semua finisher secara berurutan, dimulai dari peta, segitiga, dan bulat. Oke, di sini saya sarankan penyerangan dengan Zeton itu menggunakan grab, skill grab atau X. Dengan sekali grab saja kita sudah bisa mengeluarkan finisher pertama. Oke, seperti yang kalian lihat ya, bangunan yang ada tanda panah itu jangan sampai hancur, karena kalau hancur kita ngulang lagi dan kita mulai lanjut ke finisher yang kedua. Ya di sini Zeton sering mengeluarkan shield ya ketika kita special attack, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita sudah mengeluarkan finishernya. Oke, kita berusaha menjauh dari bangunan markas. Harusnya sudah cukup untuk pengumpulan energi finishernya. Ya, di sini Ultraman Mbah dikalahkan dan akan datang Ultraman kedua, di mana Ultraman kedua ini yang akan mengalahkan Zeton. Ya, Ultraman itu adalah Zofi. Oke, jadi selain kita harus mengeluarkan finisher secara berurutan, di stack pertama ini kita juga harus mengalahkan Zeton di timing di bawah 1 menit 30 detik, dan darah kita jangan sampai di bawah 50%. Oke, di sini Zeton sudah dikalahkan. Zeton を倒したゾフィーとともにウルトラマンは光の国へと帰っていった。これから地球の平和は人類自身で守っていかなければならないのだ。ありがとうウルトラマン。Lanjut ke stage kedua, misi kedua, di mana di sini Ultraman Seven melawan King Joe. Kobe の港にペダン星人の送り込んだスーパーロボットが現れた。その特殊合金でできた装甲はセブンといえども破れない。新兵器ライトン R30 が到着するまで
神戸港が破壊されるのを防ぐのだ。 Jadi untuk mendapatkan S ya, rank S. Tahap yang pertama itu kita membiarkan Kingjo mengambil kapal yang dia tangkap ya. Oke. Dan di sini cara menghitnya ialah dengan menggunakan atas bulat agar kapal yang dia ambil itu terlepas. Untuk sisanya kita bertahan ya sampai di menit kedua. Karena nanti ketika di menit kedua ada tim yang akan menembakkan Kingjo menggunakan peluru R30. Di sini kita ngehit saja. Untuk special attack sebenarnya kita tidak harus mengeluarkannya karena mau kita keluarkan apapun tidak akan ditangkis Kingjo. Di sini saya cuma iseng aja. Ya, sudah di menit kedua. Timnya sudah datang. Dan di sini kita harus ya seperti yang kalian lihat ketika ada gambar kekeran seperti itu, kita harus menahan Kingjo dengan mencet tombol X satu kali saja. Oke, sudah tanda dan kita tekan X. Oke, Kingjo sudah ditembakkan. Ketika ini kita mulai menghajar dan kita harus mengalahkan Kingjo di atas menit 1:30 dan darah kita harus di atas 80%. Jadi itu adalah syarat kita dapat rank S. Oke. Mission 成功。 Ya, selanjutnya Ultraman Jack melawan Twin Tail dan Gudon. Koji 現場から発掘された1億年前の化石。それはツインテールの卵だった。蘇るツインテールを狙い、グドンも東京に現れ、二大怪獣の進撃を食い止めろ。 Ya, seperti yang diarahkan petunjuk tadi, kita harus membawa Twin Tail ini ke panah yang telah diberikan tanda ya di area ini. Kita mundur mendekati panah yang telah diberikan. Oke, sudah dekat. Ya, di sini ada cutscene di mana bagian bawah Twin Tail itu ditembak sehingga buta. Dan ketika sudah seperti ini kita bertahan saja sampai ada cutscene lagi di mana Gudon menyerang Twin Tail. Fokus saja bertahan ya.
Oke, cutscene dari Gudon menghabisi Quintel sudah ada. Selanjutnya kita fokus mengalahkan Gudon. Dan untuk mendapatkan rank S, usahakan darah kita jangan sampai di bawah 50% dan timingnya harus di atas 1 menit. Untuk finisher kita harus menghabisi Gudon dengan finisher yang bulat. Untuk mencicil darahnya silakan gunakan finisher apapun, tapi untuk finisher akhir ya kita baru menggunakan bulat. Mission 成功。 Oke, selanjutnya itu misi Ultraman X melawan X Killer. Untuk di sini kita ada dua cara untuk mendapatkan rank S. Yang pertama kita kalahkan X Killer hanya menggunakan S このまま Robot. ではヤプール操るエースキラーに命が吸い尽くされてしまう。貼り付けにされた4兄弟を救うのだ。 Oke, kita coba dulu mengalahkan S Killer menggunakan S Robot. Dan juga selain kita dapat rank S, jika kita dapat mengalahkannya di tahap ini, kita juga dapat karakter S Robot. Ya, sepertinya tidak bisa ya. Bahkan sekalipun tidak bisa tersentuh. Oke, kita menggunakan cara kedua. Masih ada cara kedua untuk mendapatkan rank S menggunakan Ultraman Ace. Oke, yang pertama kita membiarkan diri kita knock atau terjatuh oleh S Killer dulu. Dimana nanti ada cutscene S Killer menyerap energi dari para Ultra Brother. Oke, kita membiarkan knock dulu. Ya, setelah dia menyerap energi Ultra Brothers, kita akan kalahkan S Killer. Di sini kita tahap awalnya mengurangi darah S Killer hingga 60% ya. Dan darah kita usahakan di atas 50%. Dan harus timingnya di atas 1 menit 30 detik. Oke, kita masih mencicil lagi.
Ya, sepertinya sudah di bawah 60% darah Ace Killer. Di sini kita menggunakan finisher yang bulat, di mana di sini Ace juga meminta energi dari para Ultra Brothers. Oke. ミッション成功 Oke, untuk misi selanjutnya kita menggunakan Ultra Brothers untuk melawan Tyrant. Di sini ada dua cara ya untuk mendapatkan rank S. Yang pertama, kita harus mengalahkan Tyrant sebelum bertemu Ultraman Taro. Dan yang kedua, dengan menggunakan Ultraman Taro tapi dengan cara yang ditentukan. Jadi di sini kita menggunakan cara yang kedua, yaitu sebagai kita memilih Ultraman Taro untuk mengalahkan Tyrant. Syarat awal kita harus mengeluarkan Ultra Shrine pada setiap Ultra Brothers ya, dengan menekan R1. Dan sini Ultraman pertama kita itu Zofi. Sebelum mengeluarkan Ultra Shrine, usahakan Tyrant-nya terjatuh terlebih dahulu ya, karena untuk mencegah dia menghit kita, karena kalau kita dihit dia gagal Ultraman yang mengeluarkan Ultra Shrine. Ini kita coba hentikan special attack-nya dulu. Oke, Ultra Shrine dikeluarkan. Dan juga ketika kita bertarung menggunakan Zombie, usahakan kalahkan darahnya Tyrant sebanyak mungkin ya, karena para Ultra Brothers ini di finisher Zombie itu lumayan ya, masih lumayan gitu. Oke, kita tertangkap oleh Tyrant. Tidak apa-apa, udah lumayan darah Tyrant kurang saat melawan Zombie. Selanjutnya Ultraman Bah yang akan melawan Tyrant. Di situ Ultraman Bah melihat Ultra Shrine dari Zombie. Jadi fungsi Ultra Shrine ini selain syarat untuk dapat rank S, dia berfungsi sebagai pesan kepada Ultraman selanjutnya, seperti peringatan ya, agar hati-hati ya, kira-kira kayak gitu maknanya. Karena kalau tidak mengirimkan Ultra Shrine, Ultraman yang akan melawan Tyrant itu bisa terkena hit di awal-awal sebelum bertarung, dan lumayan banyak darahnya berkurang. Jadi itu salah satu jadi itu fungsi dari Ultra Shrine. Ya, seperti biasa sebelum bertemu Taro kita hit sebanyak mungkin
Ya meski tidak sebanyak Zombie ya mengurangi darah Tyrant, tapi lumayan. Dan selanjutnya kita menggunakan Ultraman 7 untuk melawan Tyrant. Ya, di sini sepertinya saya nggak terlalu bisa berbuat banyak ya sebagai Seven, tapi nggak apa, minimal rasa yang telah dikeluarkan. Oke, darah Tyrant sudah sekarat, jadi kita cepat saja ya, dan kita tidak menghit Tyrant sedikit pun karena dia kita rencanakan untuk dikalahkan oleh Taro. Lanjut Ultraman S juga, ini sama, kita tidak perlu ngehit, cukup mengeluarkan Ultraman saja dan biarkan dia kalah. Oke, sekarang tiba di Ultraman Taro. Syarat selanjutnya selain Ultra Sign tadi, Taro harus memenangkan pertandingan atau pertarungan ya dengan darahnya di atas 50% dan timing battle-nya itu di atas 1 menit 30 detik. Dan ini kita biarkan Taro diserang Tyrant dan Tyrant mengeluarkan finisher-nya. Nanti akan langsung di counter Ultraman Taro dan tanpa kita mencet apapun. Ya, ini di counter oleh Taro dan alias dan Tyrant ya, Tyrant di kanan. ミッション成功 Oke, selanjutnya itu Ultraman 7 melawan Alien Magma bersama monster kembar Giras. Di sini ada dua cara ya. Dimana yang pertama kita mengalahkan Alien Magma hanya dengan Ultraman 7.
Dan yang kedua, cara kedua itu menggunakan Ultraman Leo dengan syarat yang telah ditentukan. Dan di sini kita akan menggunakan Ultraman Leo untuk mendapatkan rank S. Ya, di sini monster Giras digerakkan dan menabrak Ultraman Leo sehingga Ultraman 7 sekarat. Ketika di momen ini kurangi sebanyak-banyaknya darah alien magma sebanyak mungkin ya, agar menggunakan Ultraman Leo langsung mengalahkannya. Oke, di sini Seven dikalahkan dan akan diselamatkan oleh Ultraman Leo. Dan syarat selanjutnya saat memenangkan pertarungan, darah Ultraman Leo ini harus di atas 50%. Dan timer battle-nya itu di atas 1 menit 30 detik. Dan ketika mengalahkan alien magma, darahnya itu harus di tahap warningnya ya, tahap flip. Karena kalau kita langsung finisher, nanti alien magmanya kabur, yang mati hanya monster kembar Giras. Ini sudah warning. Sekarang kita spesial menekan tombol X untuk mengalahkan monster Giras. Oke, selanjutnya kita hit lagi untuk melakukan finisher ke alien magma. Mission 成功。Selanjutnya Ultraman 3 melawan Goza. Jadi di sini untuk dari menit ketiga sampai menit kedua kita gunakan hit biasa saja ya, vegetasi 3 ataupun X. Jangan menggunakan special attack, karena special attack apapun akan diserang Goza dan menjadi darah tambahan bagi dia. Oke, syarat pertama untuk kita mendapatkan rank S ialah kita berubah menjadi power type terlebih dahulu. Ketika sudah menjadi power type, hit terbaiknya itu kita spam saja belakang peta ya. Belakang peta maksudnya kayak kiri peta.
Itu saja kita spam terus hingga menit kedua. Jadi meskipun energi finisher yang ada di monster sudah penuh, kita jangan menghit karena hanya akan menjadi bumerang bagi kita. Dan hati-hati jangan sampai bangunan yang ada di tanda panah itu hancur. Oke, sudah masuk di menit kedua. キリモン岳 Muncul が再び cutscene 噴火し、周 Gunung 辺には Merapi 巨大な火山弾が降り注ぎ始めた。 ketika sudah di tahap ini ya, kita harus mengalahkan Golza itu di atas 1 menit 30 detik dan darah kita harus di atas 50%. Ini kita ganti ke power type dan sebagai syarat saja di mana Golza harus dikalahkan dengan Zephyrium Percent. Mission 成功。 Selanjutnya itu Ultraman Dyna melawan Ray Kubas.外宇宙に向かっていたはずの人工太陽がなぜか地球へと進路を変えた。それは侵略者スヒュームの陰謀だった。人工太陽で南極の氷を溶かし、地球を水の惑星に作り変えようと目論んだのだ。スヒュームの操る宇宙怪獣レイキバスが現れ、ダイナを待ち受ける。レイキバスを倒せ。 Ya, untuk tahap awal ini kita biarkan diri kita terjatuh ya atau knock, dimana nanti Ray Kubas akan memecahkan es 1 kali. Jangan terlalu sering, karena tiap kita terjatuh Ray Kubas akan menghancurkan es. Tapi di sini usahakan terus 1 kali saja. Ya, ketika kita sudah terjatuh, Ray Kubas akan menembakkan untuk memecahkan es. Ketika sudah segini itu, kita mulai selanjutnya mengalahkan Ray Kubas. Di sini usahakan darah kita di atas 50% ya, dan timing battle-nya itu di atas 1 menit 30 detik. Dan untuk finishernya kita menggunakan Miracle Type. Oke, sepertinya kurang 1 kali lagi. Mission 成功。 Selanjutnya Ultraman Gaia versus Genki.
山中に謎の巨大な目が出現した。戦闘機のミサイルを吸収し、目は謎のまま消えてしまった。数日後、体を持った怪獣眼球として謎の目は再び現れた。潜伏していた間、吸収したミサイルで体を形作っていたのだ。眼球を倒せ。Ya, untuk tahap awal ini biarkan Gaia itu kenok ya, atau terjatuh. Dan ketika terjatuh kita spam L1 agar pesawat datang dan diserap oleh Janki. Jika belum terserap, terus spam lagi. Oke, pesawat sudah terserap. Selanjutnya kita membiarkan diri kita terkena hit oleh Janki, dan Janki melakukan special attack agar dia menyerap kita, dan kita menghancurkan Janki dari dalam. Oke, ketika sudah dari dalam, kita mulai mengalahkan Janki. Untuk mendapatkan rank S, kita setidaknya darah kita tuh di atas 50%, dan timing battle-nya itu di atas 1 menit 30 detik. Ini terus saja menghit Janki menggunakan serangan vertikal, bisa segitiga atau bulat. Kalau sini saya spam bulat aja. Mission 成功。Oke, selanjutnya misi Ultraman Cosmos. Di sini ada dua tahap ya. Pertama, Cosmos melawan Justice, selanjutnya melawan Broker Bishop. Di sini ada dua alur, bisa kita kalah dari Justice ataupun menang melawan Justice. Di sini kalau bisa untuk mendapatkan rank S, tahap awal ini kita menangkan dulu pertarungan melawan Justice. Untuk stake ini lumayan banyak ya, area yang tidak boleh hancur, jadi harap hati-hati. Kita mencari momen dulu untuk ganti ke Eclipse mode. Oke, sudah. Jadi kita jangan terlalu melakukan serangan yang brutal, karena nanti bisa menghancurkan bangunan. Nah, kita rindu area yang jauh lah dari bangunan yang dilindungi. Oke, di belakang itu kosong, kita fokus bertarung. Sini hati-hati ya, karena Cosmos mode Eclipse ini bisa mengisi energi finisher musuh. Jika bisa ditangkis, akan ditangkis ya. Cara nangkisnya gimana? Kita harus menebak musuh itu mengeluarkan finisher pada tombol apa. Jadi ketika kita knock seperti tadi, kita coba spam atau coba tebak musuh itu menekan tombol apa gitu. Oke, di sini Justice sudah dikalahkan. Selanjutnya kita menuju ke pertarungan yang kedua. Waktu 破壊兵器ギガエンドラによる48時間後の人類抹消を告げ、ジャスティスは消えた。世界各地に破壊ロボットグローカーボーンが現れ、
人類は滅亡の危機に立たされた。圧倒的な破壊活動を続けるグローカービショップ。コスモスはジャスティスとの untuk 戦いに pertarungan 疲れ kedua が ini 出るままグローカービショップの tahap pertama itu biarkan kosmos darahnya berkurang hingga 40% ya kira-kira. Nanti ketika sudah mencapai persentase itu akan muncul cutscene dimana Justice datang menyelamatkan kosmos. Jadi biarkan saja. Oke, ini sudah sangat lebih. グローカービショップのパワーに追い詰められたコスモスを助けに、なんとウルトラマンジャスティスが現れた。コスモスが捨て身で訴えた希望、それを信じてジャスティスは人類のために立ち上がったのだ。Ya, di sini kita melawan Broker Bishop. Dimana di sini Cosmos menggunakan Future Mode. Di sini kita finishernya kita pakai yang berat aja ya, karena biasanya dia duel dengan Justice. Ya, di selanjutnya itu kita ada pertarungan untuk melawan laser pesawat alien. Saya kurang tahu ini pesawat apa namanya. Dimana di sini kita harus menekan tombol secara kontinu. Kita spam terus. Oke, di sini ada smash button. Untuk keterangannya X dan bulat ya, tapi kalau saya tekan semua ya, kotak segitiga X bulat, saya tekan berbarengan. Kalau berhasil maka akan keluar skin ini, dimana Ultraman Cosmos dan Justice itu fusion dan menjadi Ultraman Legend. Mission 成功。Oke, selanjutnya Ultraman Mbah melawan Gomora. Untuk syarat pertama itu kita harus mendekatkan Gomora ke bangunan kuil ya. Ya, kita mundur aja dan biarkan Gomora mendekati. Ya, ketika Gomora mendekati dia akan dibius, dan sini kita menggunakan special attack yang segitiga untuk memotong ekor Gomora. Oke, dan syarat kedua
itu kita grab Gomora, tekan X satu kali aja untuk mencabut Cula dari Gomora. Dan ketika itu sudah, syarat yang terakhir itu seperti biasa, kita harus mengalahkan Gomora di atas 1 menit 30 detik dan darah kita di atas 50%. Mission 成功。 Selanjutnya ya, Ultraman Leo melawan Silver Bloom. Dari semua misi, jujur ini yang lumayan sulit bagi saya karena sangat tricky trik untuk mengalahkannya. Dan syarat untuk mendapatkan rank S, yang pertama kita harus jatuhkan Silver Bloom-nya terlebih dahulu dan mengambil pesawat yang telah ia serap. Ketika Silver Bloom-nya jatuh, kita grab tekan X satu kali saja. Ultraman mengeluarkan bangkai pesawat yang telah ia serap. Kemudian fokus mengalahkannya dengan darah Ultraman Leo di atas 50% dan timer battle-nya itu di atas 1 menit 30 detik. Jadi ketika sebelumnya ini sudah terjatuh gini, kita pakai serangan atas ya, atas samping. Dan untuk finishernya kita fokus ke yang segitiga. Ya, sebelum dia terbang, kita serang semua serangan atas. Dan sesekali di combo serangan biasa. Mission 成功。 Selanjutnya 3 melawan Evil 3.新たな進化を求めて光の巨人の力を求めた科学者マサク・ケイゴ。地
しかし彼の人としての強すぎる野心 Ya は untuk 巨人の ini 力を制 lumayan 御できず agak イービルティガとなっ rumit て ya. 暴走を始めた Pertama kita harus mengurangi darah kita イービ sendiri ル ya ティガから人々を守るのだ sampai 50%. Sampai 50%, jangan kurang sampai 40%. Cukup setengah lebih sedikit saja gitu ya. Terserah apa kita mau nggak mengurangi darah F3 ya dulu. Kalau saya kurangi darah F3 ya dulu dengan menggunakan power type. Kita spam sedikit saja. Ini kita coba membiarkan tiga gigi kita sampai 50% darah kita. Ini kita coba tangkis saja untuk finisher dari F3. Untuk menangkisnya bagaimana? Caranya kita menembak tombol finisher yang dia akan keluarkan. Jadi ketika kita knock dan dia persiapan finisher, kita harus menembak tombolnya antara segitiga hingga bulat atau kotak maupun kotak. Ya, ketika di menit kedua akan datang monster shark mengganggu taruhan kita. Ini kita langsung ganti aja lah ke multi type ya. Saat kita main ya. Nah, ini darah kita sudah kurang lebih di atas 40% ya. Kita langsung saja finisher. Ya, di sini kita harus menang ada finisher. Seperti yang misi utama kosmos tadi, kita tekan semua tombol yang ada di stick ya, jangan hanya X dan bulat. Oke, selanjutnya Ultraman 3 melawan Gatanozo. Sekai 各地に怪獣ゾイガーが現れ、各国の主要都市は炎に包まれた。地球滅亡が目前に迫った時、海底から巨大遺跡とともに邪神ガタノゾーアがその姿を現した。邪神に勝ち、世界を救ってくれ。Untuk tahap awal ini kita berubah menjadi power type terlebih dahulu ya. Dan mendapatkan rank S ini ada dua cara juga ya. Pertama, kalahkan Gatanozo sebelum 3 menjadi liter 3. Dan yang kedua ya gunakan liter 3 dengan syarat yang ditentukan. Dan minimal 3 power type ini harus mengeluarkan finisher satu kali. Kita finisher satu kali. Dan biarkan trigger satu kena hit.
ketika tiga dikalahkan, kita akan menghindari pesawat, mana pesawat ini untuk memberikan energi cahaya juga ya, sambil kita mengurangi darah Gatanazo. Bukan pesawat ngasih energi ya, di seluruh masyarakat, seluruh warga bumi. Kita sembunyi hit, tekan saja semua tombolnya. Itu lumayan ya, Gatanazo udah hampir seperempat, berkurang. Setidaknya meringankan sedikit pertarungan kita. Ya, ini cahaya sudah diberikan ke 3 dan 3 akan berubah menjadi Wither 3. Untuk finisher awal kita menggunakan ini ya, menggunakan Zetherium Osenjo, baru finisher yang kedua. Usahakan darah Wither 3 itu di atas 50%, dan timer battle-nya itu di atas 1 menit 30 detik. Ini kita pakai yang bulat dulu sebagai finisher awal, Zetherium Kosen. Kemudian kita hit lagi Gatanazo nya untuk melakukan finisher yang terakhir. Finisher yang kedua yaitu di tombol segitiga. Mission 成功。Selanjutnya Dyna versus Fake Dyna.街中に現れた巨大な4本の柱。それはダイナとの決闘を望む偽ダイナからの挑戦状だった。偽物を倒し本当の強さを見せてやれ。 Ya, seperti yang diinfokan, kita mundur 4 langkah saja terlebih dahulu untuk mengaktifkan ring battle. Kita mundur 4 langkah seperti pedang dan biarkan Dyna terkena hit dan 柱と柱の間には強力な電流が流れていた。この柱は完全決着を望む偽ダイナが作った戦 dan いの untuk リング tahap だった。 kedua ada skin lagi ya, cut skin lagi maksudnya, dimana kita harus mengurangi darah kita sendiri menuju ke 30% ya, 30% presentasi darah. Terserah nih mau mengurangi darah dari Fake Dyna atau mengurangi darah kita sendiri. Dan jangan sampai darah kita di bawah 20% ya. Dan timer battle harus di atas 1 menit untuk mendapatkan rank S. Oke, ini sudah 30% sepertinya. Belum ya, sedikit lagi. Ini ada cut skin yang muncul di mana orang-orang menyemangati Ultraman Dyna.
coba saja menggunakan strong type. Ingat, darah jangan sampai di bawah 20%. Mission 成功。 Selanjutnya Ultraman Gaia melawan Agul, kemudian dilanjutkan melawan monster Zorlim. 地球を救う方法をめぐって対立していた2人のウルトラマンガイアとアグルがついに対決する時が来た。不気味な存在が2人を見つめているのにも気づかず、今戦いが始まる。 Jadi syarat pertama untuk mendapatkan rank S di stack ini, kita harus mengalahkan Agul dengan finisher yang bulat terlebih dahulu. Pokoknya finisher menggunakan bulat. Ini kita kurangi sedikit dulu darah Ultraman Agul. Oke, jika sudah terkumpul energi finishernya untuk mengalahkan Agul, kita menggunakan bulat sebentar langsung nanti ya. Ini sudah kita motong bulat sehingga seperti ini untuk misalnya Gaia dan Ultraman Agul sama-sama kena damage ya. ガイアとアグルの死闘の最中、空が裂け、 Kemudian muncul 中から超巨大な monster 怪 Zorlim, 獣が現れた。 di 巨獣を mana 送り込む untuk ための mendapatkan 巨大な rank ワー S ムホ syarat ールを作る selanjutnya ため、 itu 2人 kita のウルトラマンの激突で生まれるパワーが利用されて mengalahkan いたのだ。 monster Zorlim di atas 今までの行動すべてが敵に利用されていたことに気がついたアグルは、 dan その darah 力を kita ガイア harus に di 託 atas し姿を消した。 50%.
ミッション成功 Selanjutnya misi penyelamatan 10 kota. Ini kita terserah mau pakai Ultraman apa ya, karena pada dasarnya semua kita akan kita pakai semua Ultraman ini untuk membuka misi selanjutnya. Dan di sini saya menggunakan Ultraman 3 terlebih dahulu untuk memulai misi. Jadi sini tipsnya itu pertama lawan monster yang mudah terlebih dahulu lah, yang menurut kalian mudah dilawan gitu. Dan kedua itu kalian lihat indikator kotanya. Indikator kotanya itu ada warna biru, kuning, dan merah. Jadi biru itu kayak masih siaga ya, nomor yang kuning itu kita sudah mulai warning, dan merah itu udah tingkat bahaya gitu. Oke, di sini karena biru semua ya, jadi kita ambil aja ini lawan S robot. Ya karena ini lumayan lama jadi kita percepat aja. Karena pada dasarnya kita harus mengalahkan monster yang menyerang kota. Ya kalau dilihat ini ada kota dengan indikator warnanya itu warna kuning. Karena tadi banyak jadi kita pilih saja. Penting kita memilih kota yang warna tersebut karena itu statusnya warning. Warning maksudnya peringkat siaga 2 lah. Nah ini ada kota yang warna merah. Kita dahulukan lagi. Dan akan ada Ultraman yang membantu ya, jadi kita tidak sepenuhnya menyelamatkan semua kota sendirian. Oke, perairan. Selanjutnya yang terakhir itu melawan alien Baltan, dimana untuk alien Baltan ini kita mulai memperhatikan darah dan timer pertandingan, dimana usahakan darah kita itu harus di atas 50% dan timer battle-nya itu menunjukkan angka di atas 1 menit 30 detik. Mission 成功 Selanjutnya itu misi spesimen monster ya. Di sini kita akan menculik beberapa monster. Ini kebalikan dari penyelamatan 10 kota ya. Kalau 10 kota tadi kita memilih monster yang mudah-mudah. Untuk yang ini kita prioritaskan yang monster yang
susah-susah gitu kayak Tyrant ataupun Zeton. Dan usahakan jangan terlalu banyak mengurangi darahnya ya, karena monster-monster ini akan dijadikan lawan untuk bertarung dengan Ultraman Bah. Ini kita memilih monster Gudon terlebih dahulu. Pokoknya kurangi darah monster Gudon itu sedikit mungkin ya, yang penting dia bisa finisher si monster dadanya. Ya segini saja cukup ya. Oke, begitu seterusnya. Untuk skin lain kita percepat saja ya. Ini sampai kapan? Sampai kita mendapatkan monster yang namanya Pakisim. Kita berburu terus mencari monster-monster yang OP. Ini Red King. Lanjut ke Tyrant ya. Kita culik juga. Gimana kalau langsung ketemu Ultraman Bah? Boleh aja, cuman nanti kita nggak memenuhi syarat dapatkan rank S, karena salah satu syaratnya itu kita harus mencari monster Pakishim. Jadi kita berburu dulu monster yang OP. Ini dapat Zeton. Oke, sudah muncul itu monster Pakishim yang berwarna oranye. Ya, seperti ini view-nya, oranye dan biru. Jadi untuk ini kita kecepatannya kita buat normal saja ya, karena kita ingin melihat gameplay dari monster ini. Ya, ini jenis monster jarak jauh ya, bisa nembak. Monster Pakishim sudah kita dapatkan, kita langsung menemui Ultraman Bah untuk kita kalahkan. Ini di sini lumayan ini ya, damage Ultraman Bah lumayan sakit.
Oke, ketika Ultraman Mbah telah dikalahkan, ya, akan dilanjutkan pertarungan monster dada melawan Ultraman Mbah. Jadi ketika syarat pertama tadi monster Pakisim sudah kita dapatkan, syarat selanjutnya itu kita harus berganti wajah 3 kali dengan menekan tombol R1 sebelum menghabisi Ultraman Mbah. Dan usahakan syarat selanjutnya itu darah kita di atas 50% dan timer battle-nya itu menunjukkan di atas 1 menit 30 detik. Nah, kita coba ganti wajah lagi sampai 3 kali. Dan darah belum sampai di bawah 50%, kita langsung finisher. Mission 成功 Selanjutnya Ultraman XT melawan Red King. Bagaimana cara membuka ini? Caranya itu ialah kita harus menggunakan 何でも願いを叶える seluruh Ultraman レッドキ dari ングのおもちゃをねだ Ultraman る子供たちその子供たちの前 Ultraman に Mbah なんとおもち sampai ゃではな Ultraman く Legend, ya, 本物のレッドキングが main 現 di れた misi 10 kota, レ menyamar ッドキング 10 を壺 kota, に返すのだ dan juga kalian harus memainkan juga battle mode dia di menu kedua, ya. Dari kalau menu pertama story mode, menu kedua itu battle mode. Itu kita menggunakan seluruh Ultraman juga dari Ultraman Mbah sampai Ultraman Legend. Dan kita lanjut lagi bahas Ultraman XT melawan Red King. Untuk mendapatkan rank S, pertama-tama kita harus menghabisi Red King terlebih dahulu. Nanti dia akan bangkit kembali. Dan usahakan darah kita di atas 50% dan timer battle menunjukkan angka di atas 30 detik. Oke, ini kita akan coba menghabisi Red King terlebih dahulu. Oke, ketika Red King dikalahkan akan bangkit lagi. Dan setelah kita kalahkan ini, kita bawa Red King ke Gucci, di mana itu ditunjukkan di tanda panah merah. Oke, kita berusaha arah ke King-nya. Oke, dia bangkit lagi. Tapi karena sudah ada Gucci, jadi langsung dihisap. ミッション成功 Ya, seperti itu. Dan setelah selesai misi ini, ada misi terakhir, yaitu Ultraman XT melawan Deletion Ultraman 7. 暴走族にはねられた少年の恨みがセブンの人形を実体化させたセブンは街を破壊しながら暴走族を追うユリアンが少年を説得している Oke, 間 untuk ini perhatikan untuk mendapatkan rank S, perhatikan darah kita di atas, harus di atas 50%, dan Seven harus dikalahkan di 1 menit, di atas 1 menit 20 detik. Selain darah tadi, kemudian kita akan mengurangi darah Ultraman Seven. Kita spam aja. Menggunakan finisher yang bulan.
kita sekalian membuka kota-kota agar Seven dimudahkan untuk dibawa ke rumah sakit yang ada di tanah panah. Oke, ketika sudah 2 kali finisher dan darahnya sudah sedikit, kita arahkan Seven ke tanah panah, yaitu di rumah sakit, dan melakukan finisher yang petak ya. Dan hati-hati kalau Seven dekat dengan rumah sakit itu, dan ini lumayan sakit ya. Ya, ini sudah dekat rumah sakit dan kita pakai finisher kotak. Kemudian kita harus mengulur waktu sampai di menit 1:30 detik. Kita ulur waktu tadi, jangan sampai terkena hit Ultraman Seven. Terus ulur waktu. Lagi kalau di rumah udah mulai dekat tuh dia kayak sakit gitu ya. Oke, ini kita tangkis saja, jangan di ini. Kalau di sini hindar nggak tangkis. Kalau kita kena tendang tuh auto scar sih. Dan kita hanya punya waktu 10 detik untuk mengalahkan Deletion Seven, dan juga perhatikan darah jangan sampai di bawah 50%. Ya, kita langsung finisher saja. Oke, Deletion Seven dikalahkan, berakhir misi ini dan selesai sudah misi yang terakhir, dan kita telah menamatkan game Ultraman Fighting Evolution 3. See you.